Anda kembali di kabar siang pemirsa. Jasa Marga masih terus memperbaiki ruas tol Cipularang kilometer 72800 yang ambles dan diperkirakan perbaikan ruas tol tersebut akan selesai dalam 2 hari ke depan. Proyek perbaikan saat ini masih berkutat terhadap penyuntikan badan jalan yang ambles dan pemasangan pondasi ulang dengan rucuk dan beronjong serta penanaman tiang panjang. Adapun tahapan perbaikan ini baru menyelesaikan sekitar 20% dari keseluruhan perbaikan di titik ambles. Diperkirakan proses perbaikan ruas tol akan selesai dalam 2 hari ke depan. Sementara itu, Jasa Marga masih memberlakukan sistem kontraflow terhadap arus lalu lintas yang melintasi tol Cipularang. Sebelumnya, Jasa Marga menargetkan proyek perbaikan di kilometer 72800. Ruas jalan tol Cipularang di jalur Jakarta-Bandung selesai hari ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari perbaikan ruas Cipularang, telah ada Ramlan Hakim yang ada di lokasi untuk mengetahui kondisinya untuk perbaikan di sana. Ya, Ramlan, sudah mencapai tahap apa untuk perbaikan tol di Cipularang? Baik pemirsa, hingga saat ini kondisi di tol Cipularang, dapat pemirsa lihat di belakang saya bahwa masih ada beberapa alat berat yang melakukan pekerjaannya, diantaranya yakni alat berat yang memasang tiang pemancang, juga eskavator yang sedang menaruh beberapa batuan yang nantinya akan mengcover pinggiran dari jalan tol ini. Dan memang rencananya pihak pengelola jalan tol selain melakukan dua hal itu juga melakukan covering di daerah jalan tol yang sempat ambles, yaitu dengan melakukan injection lifting, dan juga nanti akan ada covering untuk meratakan jalan tol yang sempat ambles sekitar 17 hingga 60 cm. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbaikan jalan tol dan rencananya sampai kapan jalan tol ini akan ditutup, sudah bersama saya Bapak Riki. Bapak Riki, bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Ini untuk hari ini akan melakukan apa saja nih dari pihak Jasa Marga? Ya, yang pertama hari ini kita mulai melakukan tiang panjang untuk dipancang sebanyak kurang lebih 180 titik, itu sepanjang kurang lebih 100 meteran untuk menahan pergerakan bidang longsor yang terjadi saat ini. Selain itu juga di kaki timbunannya kita masih melakukan pemasangan bronjong batu kali untuk menahan kaki timbunan dari gerusan air dan menahan gerakan di kaki timbunan. Dan di badan jalannya sendiri kita melakukan stabilisasi tanah di bawah permukaan jalan yang memang karena akibat longsor tadi ada beberapa di badan jalan yang tanahnya turun seperti itu, sehingga kita lakukan grouting atau injeksi dengan bahan chemical yang bisa memadatkan tanah kembali. Nah, apabila itu sudah selesai, paling tidak setengah tiang panjang sudah terpasang, mudah-mudahan lajur kedua atau kita sebut L2 bisa kita buka. Dan di L1-nya kita ratakan menjadi normal kembali permukaan jalannya seperti itu. Oke, bila dilihat dari setengah jam yang lalu, memang sampai saat ini sudah ada tiga tiang pemancang yang dipasang di sini. Nah, pihak Jasa Marga sendiri optimis dalam satu hari ini akan selesai berapa tiang pemancang? Ya, kita lihat perkembangannya tadi kita pantau memang dalam setengah jam sudah 3 tiang panjang tertanam di tanah timbunan. Sehingga nanti kita bisa lihat setengah hari ke depan atau 1 hari ke depan berapa kapasitas untuk pemancangan tiang tersebut. Nah, dari itu kita bisa hitung berapa hari ke depan bisa mendapat jumlah tiangnya. Apabila setengahnya sudah bisa terpasang, mudah-mudahan lajur 2 bisa kita fungsikan kembali seperti itu. Tadi Bapak menyebutkan bahwa apabila setengahnya sudah bisa terpancang, maka lajur 2 sudah dapat digunakan. Berarti ketika sudah ada 90 tiang pemancang di sini, berarti lajur 2 sudah bisa digunakan. Dan nanti teknika dari pengoperasian lajur 2-nya itu seperti apa? Apakah keduanya akan mengarah ke daerah Bandung atau justru mengarah ke Jakarta? Ya, jadi secara rinci mungkin kita bertahap dulu ya, kita lihat kalau memang sudah cukup kuat dari 90 titik tiang itu, kita lihat badan jalannya sudah stabil, tidak bergerak lagi, kita buka L2. Tapi kita juga masih prioritas untuk masih golongan 1, kendaraan kecil. Jadi kendaraan berat masih kita alihkan dulu sementara ke gerbang Cikopo. Nah, untuk kontraflownya sendiri kita fungsikan apabila memang lalu lintas padat ke arah Bandung.
Tapi kalau sebaliknya nanti kita sistem buka tutup, tergantung volume mana yang padatnya, seperti itu. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Baik pemirsa, hingga saat ini kondisi jalan di daerah Tol Cipularang memang masih ditutup untuk sementara, dan kendaraan yang mengarah ke Bandung itu masih menggunakan lajur kendaraan yang mengarah ke Jakarta, yakni dengan menggunakan sistem kontraflow. Dan di sana dibuka hanya satu ruas jalan, sehingga kendaraan yang dapat melaju, kendaraannya di jalan tol tersebut hanya satu kendaraan per satu jalurnya. Sekian yang dapat saya kabarkan kepada Anda pemirsa. Kembali ke studio.